di SD Negeri Melayu 5 Banjarmasin pada Senin 22 Juli 2024 terpaksa ditiadakan. Pasalnya sejumlah ruangan di sekolah yang terletak di Jalan Veteran Gang Sempati, Kecamatan Banjarmasin Tengah kali Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update siang Tribunnews edisi Senin 22 Juli 2024. Hari ini akan kami sajikan informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya Adila Risna, kita jelang live update siang selengkapnya. Tribunnews mengawali berita pertama, yakni aktivitas belajar mengajar di SD Negeri Melayu 5 Banjarmasin pada Senin 22 Juli 2024 terpaksa ditiadakan. Pasalnya sejumlah ruangan di sekolah yang terletak di Jalan Veteran Gang Sempati, Kecamatan Banjarmasin Tengah, kali ini harus terbakar di dini hari, yakni sekira pukul 2:30 WITA. Kepala SD Negeri Melayu 5 Banjarmasin, Sri Windari, mengatakan sekira ada 6 ruangan yang rusak berat akibat kebakaran. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Banjarmasin Post. Frans Rumbon, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, Tribuners, pada hari ini Senin 22 Juli 2024, musibah kebakaran terjadi di salah satu sekolah di Banjarmasin yaitu SDN Melayu 5 yang beralamat di Jalan Veteran, Gang Sempati, Kota Banjarmasin. Kejadian kebakaran diperkirakan sekitar pukul 02.30 WITA atau dini hari. Adapun yang terbakar sejumlah ruangan, yaitu mulai dari ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang UKS, gudang, perpustakaan, dan juga pos jaga malam yang bertugas menjaga di lingkungan sekolah tersebut. Meskipun beberapa kelas itu tidak terbakar, namun mengalami kerusakan karena proses pemadaman, sehingga ruang kelas pun berantakan. Nah, terkait dengan kondisi ini, pihak sekolah pun terpaksa meliburkan para siswanya, dan untuk selanjutnya mereka masih menunggu arahan dari Dinas Pendidikan. Nah, untuk dari Dinas Pendidikan sendiri, dalam waktu dekat itu akan berkoordinasi dengan sekolah terdekat dalam rangka untuk siswa agar tetap melakukan aktivitas pembelajaran meskipun menumpang di sekolah lain. Dan yang dituju adalah sekolah SDN Melayu 11 yang letaknya juga cukup berdekatan. Nah, untuk penyebab kebakaran sendiri masih belum diketahui. Dan dari pantauan Banjarmasin Post di lokasi kejadian itu sejumlah siswa pun berdatangan. Mereka melihat-lihat ruang kelas mereka yang berantakan, kemudian juga ruang perpustakaan yang terbakar, dan ruang-ruang yang terbakar ini sendiri mayoritas di bagian plafon dan juga bagian atap. Dan total ada sekitar 6 ruangan yang terbakar, khususnya pada bagian atap dan plafonnya. Kemudian untuk saksi yang ada di sekitar, warga sekitar, salah satunya adalah Lauren, itu mengatakan dia mengetahui ada api karena setelah mendengar adanya bunyi dentuman cukup keras, dan setelah itu dia melihat keluar rumah dan baru melihat atau menyadari telah terjadi kebakaran di sekolah tersebut. Demikian, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali.
Tribuners, satu unit rumah makan dan 3 kios di Jalan Raya Tomori, Mandaung, Kecamatan Bacan, Halmahera Selatan, Maluku Utara dilaporkan ludes di lahap api. Insiden tersebut terjadi pada Sabtu 20 Juli 2024 malam, yakni sekira pukul 23:50 WIT. Kebakaran hebat tersebut membuat heboh warga setempat. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Ternate. Nur Hidayat Haji Gani, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, Adila dan Tribuners, dapat kami laporkan langsung terkait dengan insiden kebakaran hebat yang terjadi di Jalan Raya Tomori Mandaung, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan. Adila dan Tribuners, kebakaran ini terjadi pada Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 23:50 waktu Indonesia Timur. Kebakaran hebat tersebut membuat warga setempat heboh, dan kebakaran ini langsung ditangani langsung oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Halmahera Selatan ketika mendapatkan laporan langsung dari masyarakat setempat. Dan Tribuners, berdasarkan data yang kami terima, kebakaran ini terjadi menyebabkan api melahap sebanyak satu unit rumah makan dan 2 kios di lokasi tersebut, yaitu di Jalan Raya Tomori Mandaung, tepatnya di Kecamatan Bacan. Nah, untuk satu unit warung makan dan 2 unit kios ini sudah ludes dilahap api, dan petugas sudah melakukan penanganan secara langsung ketika kebakaran itu terjadi. Nah, Dila dan Tribuners, terkait hal ini, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Halmahera Selatan, Indra Faris, mengatakan bahwa ada 2 unit armada pemadam yang dikerahkan ke lokasi kejadian pada saat menerima laporan. Nah, api berhasil dipadamkan sekitar 2 jam kemudian, yaitu sekitar pukul 02:30 waktu Indonesia Timur, tepatnya pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2024. Berlangsungnya pemadaman ini dibantu juga oleh warga, karena memang operasional armada yang dikerahkan juga sempat dikerahkan untuk mengangkut air tambahan dan dilakukan pemadaman. Kemudian Adila dan Tribuners, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Halmahera Selatan, Indra Faris, juga menyatakan bahwa api cepat menyebar karena memang bangunan yang terbakar, dalam hal ini 1 unit warung dan 2 kios ini, karena berbahan dasar kayu. Pihaknya petugas yang melakukan pemadam kebakaran juga sempat kewalahan karena api sangat membesar dan menyebar. Terkait penyebab kebakarannya sendiri juga, berdasarkan informasi, sumber api berasal dari SPBU Mini milik salah satu SPBU Mini yang ditempatkan di salah satu kios yang ikut terbakar. Nah, informasinya diduga berasal dari puntung rokok api yang kemudian membakar SPBU tersebut dan menyebar ke warung makan dan salah satu kios lainnya. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Indra Faris juga menyatakan bahwa ada salah satu unit sepeda motor milik pemilik warung ikut terbakar, sehingga total kerugian yang ditaksir pada insiden ini mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Terkait hal ini, Dila dan Tribuners, Pemkab Halmahera Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga telah memberikan bantuan sembako dan juga ranjang dan kebutuhan peralatan lainnya kepada 3 kepala keluarga yang tercatat sebagai korban pada insiden kebakaran tersebut. Nah, bantuan ini diberikan pada Minggu tanggal 21 Juli 2024 kemarin, yang diserahkan langsung oleh staf ahli bagian pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, Saiful Truy. Demikian Adila dan Tribuners, dapat kami laporkan langsung terkait insiden kebakaran yang terjadi di Jalan Tomori Mandaung. Kami kembalikan ke studio.
Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, dua pemuda asal Amarasi DAA, 22 tahun dan ML 23 tahun, nekat mencuri sapi milik warga desa Toobaun, Kecamatan Amarasi Barat, lalu menggunakan uang hasil penjualan sapi tersebut dan kabur ke Bali. Namun nasib kurang beruntung saat kepulangan mereka ke Kupang, polisi berhasil mengendus keberadaan mereka dan meringkus keduanya pada Jumat 19 Juli 2024 lalu. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Pos Kupang. Rian Tapehan, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila di studio, dapat saya laporkan benar bahwa dua orang pemuda asal Amarasi, DAA 22 tahun dan ML 23 tahun nekat mencuri sapi milik warga desa Toobaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, lalu menggunakan uang hasil penjualan sapi tersebut dan kabur ke Bali. Namun nasib mereka kurang beruntung dan saat kepulangan mereka ke Kupang, lokasi mereka diketahui polisi dan berhasil diringkus pada Jumat 19 Juli 2024 kemarin. Sapi yang mereka curi itu dilakukan pada 17 Mei 2024 lalu dan kedua pelaku menjualnya ke pasar Camplong seharga 4 juta rupiah untuk kabur ke Bali. Penangkapan keduanya dilakukan oleh tim Buru Sergap Serigala Polres Kupang saat mengetahui keduanya sudah kembali ke Kupang di Kecamatan Amarasi Barat pada Jumat lalu. Diketahui DAA merupakan warga desa Soba, Kecamatan Amarasi Barat, sedangkan ML merupakan warga desa Toobaun, Kecamatan Amarasi Barat. Kapolres Kupang AKBP Anak Agung Gede Anom Wirata melalui Kasat Reskrim Polres Kupang, Ibtu Yeni Setiono, yang kami konfirmasi Minggu 21 Juli 2024 kemarin, menjelaskan sapi yang mereka curi adalah seekor sapi betina. Sapi tersebut milik Ingrid Justinus Botbesi, 34 tahun, warga RT 16 RW 7 Desa Soba, Kecamatan Amarasi Barat. Aksi pencurian tersebut juga kemudian dilaporkan korban ke Polres Kupang pada 21 Mei 2024 lalu. Korban mengakui kalau sapinya hilang pada 17 Mei lalu sekitar pukul 18 WITA di padang rumput Hobesi yang terletak di Desa Soba, Kecamatan Amarasi Barat. Awalnya korban mengikat 2 ekor ternak sapi miliknya di padang tersebut, namun keesokan paginya ia mengecek sapi dan didapati hanya 1 ekor sapi yang ada. Sedangkan sapi betina yang sudah tidak ada lagi di padang tersebut, saat mengetahui sapi tersebut tidak ada lagi di sana, dirinya kemudian menuju ke Polres Kupang untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut. Dalam penyelidikan yang dilakukan oleh polisi, diketahui kedua pelaku telah melarikan diri ke Bali pada bulan Mei 2024 kemarin dan polisi berhasil mengendus keberadaan mereka pada Juli 2024 yang mengatakan bahwa mereka telah kembali ke Kupang. Polisi juga kemudian melakukan penyelidikan dan kedua pelaku sudah ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Kedua pelaku pun mengaku kalau 1 ekor sapi yang mereka curi itu sudah dijual di pasar dengan harga 4 juta rupiah kepada orang yang tidak mereka kenali. Akibat kasus yang mereka lakukan ini, korban mengalami kerugian belasan juta rupiah dan keduanya diancam hukuman penjara dengan maksimal 7 tahun kurungan. Demikian rekan Adila yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, jauh di pelosok Lembang Randana Batu, Kecamatan Makali Selatan, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni hidup 3 lansia bersaudara yang semuanya difabel. Adapun Misi 60 tahun, kehilangan penglihatannya 15 tahun yang lalu. Kemudian Bongi 57 tahun tunawicara sejak lahir dan Seba 55 tahun yang juga tunawicara. Ketiganya hidup di satu rumah di atas Bukit Lembang, Randan Batu. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Toraja. Muhammad Rifki, silakan untuk laporan lengkapnya.
Ya, baik. Rekan Adila di studio dan pemirsa Tribuners, selamat siang. Dapat kami laporkan setidaknya 3 orang lansia bersaudara yang semuanya difabel tercatat tercoklit di Lembang Rendan Batu, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Adalah misi yang berumur 60 tahun yang kehilangan penglihatannya 15 tahun yang lalu dan menjadi tunanetra, kemudian Bongi 57 tahun tunawicara sejak lahir, dan Seba 55 tahun yang juga tunawicara, Tribuners. Pantauan kami pada Minggu 21 Juli kemarin, misi Bongi dan Seba masing-masingnya telah memiliki stiker coklit Pilkada 2024 yang terpasang di rumah mereka. Ketiganya terdata akan memilih di TPS 04 setempat pada 27 November 2024 mendatang. Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 tentang penyandang difabel. Hak politik untuk penyandang difabel salah satunya adalah memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk dapat ikut berpartisipasi politik dalam pemilu. Selain itu, Pasal 350 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga mengatur TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang difabel, sekaligus menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia. Kendati demikian, Tribuners, berdasarkan pengalaman pemilu 2024 kemarin, petugas TPS yang langsung mendatangi rumah misi Bongi dan Seba. Ketua Benediktus Papa BP Community, Bapak Julius, membenarkan hal tersebut usai berkunjung ke rumah mereka. Ia mengatakan pengalaman pemilu 2024, petugas TPS yang membawakan mereka langsung surat suara untuk menggunakan hak pilihnya. Diketahui, Tribuners, rumah misi Bongi dan Seba berada di atas perbukitan Lembang Rendan Batu yang perlu upaya ekstra untuk dijangkau. Sementara dari ketiganya hanya misi yang memiliki kemampuan mental mumpuni dibandingkan 2 saudari lainnya. Selain itu, pergerakan ketiganya juga terbatas hanya di rumah dan halaman depan rumah saja. Masing-masingnya hanya mengandalkan keterbatasan satu sama lain untuk bertahan hidup. Adapun Tribuners, tokoh Gereja Katolik Stasi Santo Lukas Penara, Bapak Matius Pangala, mengatakan baik misi Bongi dan Seba telah lama hidup terisolir usai orang tua mereka meninggal, Tribuners. Kemudian mengetahui hal tersebut pada awal tahun 2024, relawan kami Jokowi Tanah Toraja yang diperkarasai oleh politikus PSI Bapak Benediktus Papa kemudian mendatangi kediaman misi Bongi dan Seba. Menurut perwakilan relawan kami Jokowi Tanah Toraja yang sekaligus menjabat Ketua BP Community, Bapak Julius, pihaknya tidak hanya memberikan bantuan, ia sekaligus menjembatani sumbangan yang ingin diberikan kepada ketiganya melalui tokoh Gereja Katolik Stasi Santo Lukas Penara, Bapak Matius Pangala. Julius kemudian mendatangkan langsung Benediktus Papa ke kediaman misi Bongi dan Seba pada Minggu 21 Juli kemarin. Pantauan kami di lokasi, Benediktus Papa dan timnya membawakan sembako sekaligus mendoakan kesehatan ketiganya, Tribuners. Beni kemudian mengharapkan upaya ini dapat semakin membantu keberlangsungan hidup misi Bongi dan Seba. Selain itu juga membuka mata masyarakat Tanah Toraja untuk membantu sesama dalam kesusahan. Untuk saat ini demikian rekan Adila yang dapat kami laporkan. Muhammad Rifki langsung dari Kota Makale Tanah Toraja, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Dugaan tindak pidana korupsi atau tipikor pengadaan alat tulis kantor menjadi atensi Kejaksaan Negeri Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Senin 22 Juli 2024. Diketahui persoalan ATK tahun anggaran 2017 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kota Sorong diduga merugikan keuangan negara senilai 8 miliar rupiah. Adapun Kepala Kejari Sorong Makrun mengatakan semua perkara termasuk ATK saat ini sudah menjadi atensi Kejari Sorong agar bisa tuntas hingga inkrah di pengadilan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Sorong. Safwan Alsari, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, Adila dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, benar sekali terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi atau tipikor pengadaan alat tulis kantor atau ATK yang tengah bergulir di
Kejaksaan Negeri Sorong ini sudah menjadi atensi dari jajaran penyidik di Kejari Sorong itu sendiri. Nah, berdasarkan keterangan yang kami himpun bahwa diketahui persoalan ATK ini berawal dari anggaran tahun 2017 di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Sorong yang diduga mengalami kerugian negara senilai kurang lebih 8 miliar Tribuners. Nah, berdasarkan keterangan yang kami himpun, Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, Makrun, menjelaskan bahwa beberapa persoalan-persoalan tindak pidana ataupun perkara yang tengah ditangani oleh jajaran Kejaksaan Negeri Sorong ini, termasuk ATK, sudah masuk menjadi atensi dari jajaran penyidik dan juga dari tim dari Kejaksaan Negeri Sorong itu sendiri. Nah, diketahui bahwa perkara yang terjadi sejak bergulir sejak 2021 lalu hingga saat ini tak kunjung mendapatkan penetapan tersangka yang jelas begitu Tribuners. Oleh karena itu pihaknya telah berkoordinasi dengan jajaran penyidik di tim di Pitsus Kejari Sorong untuk kembali melakukan penyelarasan untuk mengungkap pelaku-pelaku di balik tindak pidana ataupun tipikor ATK itu sendiri. Nah, ia juga menegaskan bahwa persoalan-persoalan yang tengah ditangani oleh penyidik dan oleh jajaran dari Kejari Sorong ini sendiri harusnya bisa diungkap dan mendapatkan ketetapan yang jelas di pengadilan tipikor itu sendiri. Nah, selain itu dapat saya jelaskan bahwa berdasarkan wawancara kami dengan Kasipitsus Kejari Sorong itu sendiri, beliau menegaskan bahwa terkait dengan persoalan ini meskipun sudah berlangsung sejak 2021 hingga saat ini belum tak kunjung maju, namun persoalan ini ATK ini sendiri masih tetap diproses Tribuners. Nah, sampai saat ini pihaknya masih melakukan menyamakan persepsi antara BPK dan juga pihak penyidik Kejari Sorong sendiri. Ia menyadari bahwa sampai saat ini ada beberapa penyidik yang sudah dipindah tugaskan, namun meskipun sudah dipindah tugaskan, pihaknya optimis bisa kasus ini bisa tetap berlanjut dan bisa diadvokasi hingga ada penetapan hukum tetap di pengadilan tipikor nantinya. Sekian, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Partai Golkar Jombang mengincar kursi Jombang II alias Wakil Bupati di pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jombang 2024. Dalam agenda silaturahmi bakal calon pemilihan Kepala Daerah 2024, Partai Golkar Jombang hadir pula Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans. Diketahui usut penyausut Gus Hans merupakan kader yang diusung Golkar untuk maju di Pilkada Jombang 2024. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Harian Surya. Anggit Puji Widodo, silakan untuk laporan lengkapnya. Terima kasih rekan Adila di studio. Selamat siang, Tribuners, dimanapun kalian berada. Benar, bahwasanya untuk menuju Pilkada Kabupaten Jombang 2024, Partai Golongan Karya Jombang ini mengusung nama Kiai Haji Zahrul Azhar Asumta atau akrab disapa Gus Han untuk maju mewakili Partai Golkar di Pilkada Jombang 2024. Nah, menariknya untuk Pilkada nanti Partai Golkar mengusung kader sendiri, di mana Gus Han merupakan kader tulen dari Golkar yang akan diusung menjadi wakil bupati. Jadi Partai Golkar mengincar kursi Jombang II alias wakil bupati, tidak mengincar kursi bupati karena mempertimbangkan jumlah kursi yang ada di DPRD Jombang di pileg kemarin, Golkar hanya mendapatkan 5 kursi. Sehingga target Partai Golkar untuk Pilkada Jombang 2024 ini adalah 1 kursi
di wakil bupati. Kemarin juga Gus Han mengatakan ia sangat berterima kasih kepada Golkar yang telah mempercayakan putusannya untuk mengusungnya di Pilkada Jombang 2020 sebagai wakil bupati. Gus Han pun tidak mengapa menjadi Jombang 2 melihat animo dari kepengurusan partai yang juga mendukungnya dia. Seperti kata Ketua DPD Partai Golkar, Andi Basuki Rahmat juga mengatakan ia dan partainya memang memprioritaskan mendukung kader sendiri, yaitu Gus Han untuk maju di Pilkada. Entah nanti berpasangan dengan siapa, pihaknya masih terus melakukan komunikasi politik dengan beberapa partai untuk di Pilkada nanti. Yang jelas dari Partai Golkar dan Gus Han sendiri memang mengincar untuk masuk di Jombang 2 alias wakil bupati. Demikian rekan Adila yang bisa saya sampaikan dari Kabupaten Jombang. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Zahrul Azhar Al-Sumta atau Gus Han selaku bakal calon Pilkada Jombang dari Partai Golkar. Berikut untuk tayangan. Jadi begini, karena kesibukan saya yang masih belum siap untuk bisa melakukan menjalankan amanah yang posisi karena kalau diwakilkan saya masih bisa menjalankan amanah saya memanggil rektor itu dan juga kontrak saya di televisi dan juga ada sesuatu yang harus saya lakukan untuk bisa itu, sehingga kita bagi tugas lah. Dan yang pertama itu, yang kedua kita harus sadar diri tentang jumlah kursi. Nah, jumlah kursi kan hanya 5. Cuma hanya 5, tidak mungkin kita mengatur-atur mitra koalisi kita karena kita masih hanya 5. Kecuali kalau misalnya kursi kita 7 atau 8 itu kita rutin bentuk kan itu. Jadi kita satu tadi karena alasan pribadi saya, yang kedua tentang realitas. Sebagai salah satu kabupaten peserta pemilihan kepala daerah, Bangkalan masih terkesan jauh dari ingar-bingar dukung-mendukung. Padahal pendaftaran calon dan wakil calon bupati akan digelar pada tanggal 27 hingga 29 Agustus mendatang. Tokoh ulama muda sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat Bangkalan yakni Hassani bin Zubair berharap dinamika politik di Bangkalan terus tersaji dengan sejuk hingga selesainya pelaksanaan pilkada di Bangkalan. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Madura. Ahmad Faisal Edo, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik rekan Adila, Tribuners, selamat siang. Kabupaten Bangkalan termasuk sunyi dan damai ketika hampir semua daerah di Jawa Timur sudah diwarnai ingar-bingar menyambut momen Pilkada 2024 hingga menjelang pendaftaran calon bupati dan wakil bupati pada 27 Agustus mendatang. Pilkada Bangkalan masih sunyi dari semarak suara dukung-mendukung ataupun sosialisasi bakal calon melalui selebaran baliho maupun poster. Kondisi politik sekarang ini tentu mengundang pertanyaan di benak masyarakat, khususnya berkaitan dengan siapa bakal calon yang akan berkontestasi dalam panggung pilkada saat ini. Menurut Ketua DPC Partai Demokrat Bangkalan, Hassani bin Zubair atau yang akrab disapa Hassani, dinamika politik adem ayem ini diharapkan bisa terus tersaji dengan sejuk hingga pelaksanaan pilkada selesai. Namun di balik kehadiran pilkada Bangkalan, dengan tegas Hassani berpesan siapapun yang telah akan memimpin Kabupaten Bangkalan harus memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan memiliki tanggung jawab serta bisa membuktikan dengan kinerjanya. Tribuners, menurut tokoh ulama muda berusia 39 tahun itu, pilkada bukan semata persoalan menang atau kalah, tetapi siapapun yang terpilih sebagai bupati Bangkalan harus mampu mengurai persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Bangkalan. Hal itu ditegaskan Hassani usai menghadiri pelantikan raya PAC GC Ansor ke Kabupaten Bangkalan di Gedung Serbaguna Rapeku pada Sabtu 20 Juli 2024. Sekedar diketahui Tribuners, Hassani merupakan salah seorang Syria Sehena Khalil Bangkalan yang saat ini tercatat sebagai anggota Komisi 8 DPR RI periode 2019-2024 dan ia kembali terpilih dalam pemilihan legislatif kemarin. Hassani juga tercatat sebagai Dewan Penasihat Pimpinan Pusat GC Ansor. Tribuners, dinamika politik yang sunyi jelang pendaftaran calon dan wakil bupati juga menjadi perhatian Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan Ahmad Fahim Saleh juga menghadiri pelantikan raya PAC GC Ansor.
Menurutnya, jika kondisi sejuk seperti saat ini terus tersaji sampai pilkada selesai, tentunya akan berdampak bagus untuk Bangkalan di masa mendatang. Artinya, Mustain menyebutkan bahwa gelaran pilkada 2024 di Bangkalan berjalan dengan konsep low cost politik atau politik bermodal rendah, terhindar dari praktek transaksional sehingga tercipta kampanye damai. Apalagi lanjut Mustain, Bangkalan mempunyai sejarah yang kurang bagus di masa lalu, di mana dua kepala daerah pernah dijerat KPK, sehingga dengan kondisi seperti sekarang ini tidak akan tercipta pilkada dengan konsep high cost politik yang sangat identik dengan praktek money politik. Mustain menambahkan dengan modal politik yang besar tentunya akan berdampak kepada kepemimpinan calon ketika nantinya terpilih sebagai Bupati Bangkalan. Demikian rekan Adilan dari Bangkalan dapat kami laporkan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Ketua Bawaslu Bangkalan Ahmad Mustain Saleh dan Ketua DPC Partai Demokrat Bangkalan Halsani bin Zuber. Berikut untuk tayangan. Adem ayem yang terjadi di Bangkalan menjelang pilkada Bangkalan 2024 tentunya kita menyambut baik ya, apalagi kondisi sejuk damai ini bisa terus tercipta hingga nanti tahap pendaftaran, kampanye hingga penetapan gitu ya. Mudah-mudahan kondisi adem ayem ini benar-benar membuat masyarakat Bangkalan ya tidak terpecah, masyarakat Bangkalan aman. Untuk dinamika Bangkalan di politik ini yang adem ayem, ya kita harapkan dinamika ini terus sejuk ya. Jadi yang penting yang terbaik untuk masyarakat siapapun yang memimpin Kabupaten Bangkalan, siapapun ini kita harapkan bisa serius dan memiliki tanggung jawab yang bisa dibuktikan nanti dengan kinerjanya, bukan hanya menang ataupun kalah, tapi pasca kemenangan ini juga harus diurai persoalan-persoalan yang ada di Bangkalan. Tribuners, Dr. Ahmad Munjizun yang sempat viral sebagai lulusan terbaik di Doktoral North Carolina State University diangkat menjadi juru bicara lalu Iqbal untuk Pilgub NTB 2024. Lalu Muhammad Iqbal memperkenalkan langsung Ahmad Munjizun di hadapan puluhan ketua relawan se-NTB di Mataram pada Jumat 19 Juli 2024. Kehadiran Ahmad Munjizun langsung menjadi perhatian yang kagum dengan prestasi dan sosok Ahmad Munjizun sebagai cendekiawan muda Indonesia. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lombok. Sinto, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Adila. Ya benar sekali Tribuners, lulusan terbaik doktoral di Amerika Serikat, tepatnya di North Carolina University, yaitu Ahmad Munjizun, yang sempat viral beberapa waktu yang lalu Tribuners karena speech-nya ya mewakili wisudawan menjadi viral begitu di media sosial begitu Tribuners, dan kini masuk menjadi bagian tim pemenangan dari lalu Muhammad Iqbal Indah Damayanti Putri untuk Pilgub NTB 2024 Tribuners begitu. Lalu Ahmad Munjizun atau akrab disapa Dr. Jizun diperkenalkan langsung oleh lalu Muhammad Iqbal sebagai juru bicaranya di hadapan puluhan relawan Tribuners pada saat konsolidasi relawan beberapa waktu yang lalu Tribuners begitu. Sosok Ahmad Munjizun ini menjadi penyemangat bagi para relawan, terutama tim milenial Iqbal Dinda begitu ya, untuk kemudian memenangkan kontestasi Pilgub NTB 2024 ini Tribuners begitu. Lalu Muhammad Iqbal mengatakan bahwasanya sosok kehadiran Ahmad Munjizun ini menjadi sangat penting dan jadi bagian dari tim Iqbal Dinda karena memang kecerdasannya begitu ya, terutama juga merupakan sosok pemuda yang mempunyai pengalaman ya, mempunyai pemahaman begitu ya, terutama mengenai dunia pendidikan, peternakan dan juga bagaimana pemberdayaan pemuda Tribuners begitu. Oleh karena itu pihaknya lalu Iqbal kemudian berjanji, berikrar begitu ya, kemudian akan melahirkan ribuan Dr. Jizun yang lainnya Tribuners jika nantinya terpilih menjadi Gubernur NTB 2024-2029 Tribuners begitu. Dia berjanji akan memberikan beasiswa begitu ya, baik kepada perguruan tinggi swasta maupun non swasta, Islam maupun non Islam begitu Tribuners, untuk kemudian melahirkan ribuan dokter Jizun yang lainnya Tribuners.
Dan juga pihaknya tentu ke depan ya kemudian akan memberikan kesempatan kepada Dr. Jizun begitu untuk kemudian memberikan ya penyampaian terutama soal menyusun bagaimana kemudian visi misi dari Iqbal Dinda kemudian untuk terutama di bidang pendidikan, peternakan dan lain-lain sebagainya Tribuners begitu. Sementara itu Dr. Jizun kepada Tribun Lombok mengatakan bahwasanya dirinya bergabung menjadi tim pemenangan sebagai juru bicara dari Iqbal Dinda karena ingin berkontribusi ya melalui tim pemenangan Iqbal Dinda ini Tribuners begitu. Menurutnya dia ingin mendobrak ya kayak gitu untuk kemudian potensi anak muda NTB agar bisa bersaing baik di kancah nasional hingga internasional Tribuners begitu. Dia mengatakan bahwasanya sosok Lalu Iqbal ini juga merupakan role model bagi dirinya sehingga ia bergabung dengan tim Lalu Iqbal Tribuners. Dikatakannya bahwasanya sosok Lalu Iqbal begitu sangat luar biasa karena memang sosok Lalu Iqbal sebelumnya juga ditawari berbagai potensi ataupun karir yang lebih mentereng Tribuners, namun dengan keyakinan dan tekad yang kuat memilih untuk mengabdi kepada Nusa Tenggara Barat Tribuners. Hal tersebut yang kemudian sangat dihargai dan juga sangat diapresiasi oleh sosok Dr. Moon Jizun Tribuners. Dikatakan Dr. Moon Jizun bahwasannya pihaknya juga ya merasa sangat memiliki ya kesamaan pandangan visi misi dengan Lalu Iqbal ini Tribuners begitu. Dikatakannya bahwasanya dengan pengalaman baik di kancah nasional hingga internasional terutama saat menjadi Dubes RI untuk Turki tentunya menjadi alasan kemudian dirinya bergabung menjadi juru bicara dari Lalu Muhammad Iqbal ini Tribuners begitu. Ke depan kemudian Dr. Ahmad Moon Jizun tentu akan melakukan berbagai hal yang kemudian bisa ya maupun bekerja sama dengan Iqbal Dinda untuk kemudian bisa memenangkan kontestasi Pilgub NTB 2024 ini Tribuners begitu. Diketahui bahwasanya Dr. Moon Jizun merupakan mahasiswa, dahulunya merupakan mahasiswa S1 peternakan dari Universitas Mataram Tribuners. Selanjutnya dia kemudian melanjutkan pendidikannya dengan beasiswa LPDP di Australia Tribuners dan selanjutnya menyelesaikan pendidikannya ya doktoralnya di Amerika Serikat itu Tribuners dengan beasiswa Fulbright dan juga dengan mendapat predikat sebagai wisudawan terbaik Tribuners begitu. Diketahui juga bahwasanya sosok Ahmad Moon Jizun ini telah menjadi panutan begitu ya, di mana dia saat menjadi mahasiswa Universitas Mataram sempat menjadi mahasiswa berprestasi begitu dan tentunya juga dikenal sebagai sosok yang sangat akademis begitu dan memiliki IPK yang hampir sempurna Tribuners begitu. Dan juga bahwasanya sosok Ahmad Moon Jizun ini merupakan anak keempat dari 22 bersaudara dan memang sangat dan mengambil konsentrasi spesifik mengenai kuda ya saat kemudian ia mengambil pendidikannya, menunjukkan pendidikannya di Australia maupun di Amerika Serikat Tribuners. Sekian rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama jubir Lalu Iqbal yakni Ahmad Moon Jizun dan calon gubernur NTB Lalu Iqbal. Berikut untuk tayangannya. Sebagai jubir nih, seperti apa nih? Mungkin langkah ke depan lah seperti apa nih dulu? Utamanya mungkin terkait bidang pelunggu lah kayak gitu kan? Ya tentunya saya berharap ini juga menjadi satu kesempatan yang baik. Saya yakin ini adalah kesempatan yang bagus untuk saya berkontribusi, terutama dalam hal bagaimana mendobrak potensi-potensi anak muda di Nusa Tenggara Barat, yang tentunya saya juga yakin dengan hadirnya sosok Mami Iqbal di Nusa Tenggara Barat sebagai calon gubernur, ini adalah satu. Saya minta beliau untuk menjadi salah satu jubir nanti, karena kita ingin dia menjadi role model gitu, buat yang lainnya gitu. Dan LMI akan berjuang memastikan sebanyak mungkin anak-anak NTB untuk mendapatkan beasiswa. Ini ikrar saya di depan relawan. Beasiswa untuk semua, termasuk beasiswa khusus yang akan kita berikan ke perguruan tinggi, Tribuners, ekstrim dan sulitnya akses menuju wilayah masyarakat Punan Batu Benau, Desa Saju, Kecamatan Tanjung Palas Timur Bulungan tidak menyurutkan langkah para penyelenggara pemilu dalam melaksanakan pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih sekaligus sosialisasi pendidikan pemilih untuk Pilkada 2024.
Adapun Ketua Komisi Pemilihan Umum Mahdi E. Paukuma mengatakan kegiatan coklit yang dibalut dengan sosialisasi yang dilaksanakan pada Sabtu 20 Juli merupakan salah satu upaya dalam pemenuhan hak pilih, yakni bagi masyarakat Punan Batu Benau Desa Sajau. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kaltara. Desi Kartika Ayu, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Adila dari Tanjung Salar melaporkan. KPU Bulungan telah menggelar sosialisasi pendidikan pemilih pada warga Punan Batu Benau pada hari Sabtu lalu pada tanggal 20 Juli 2024 untuk memastikan hak pilih warga dapat terpenuhi. Ekstrim dan sulitnya akses menuju wilayah masyarakat Punan Batu Benau Desa Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur Bulungan ini lantas tidak menyurutkan langkah para penyelenggara pemilihan umum dalam melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih sekaligus sosialisasi pendidikan pemilih untuk Pilkada 2024. Di mana untuk menuju wilayah masyarakat Punan Batu Benau Desa Sajau ini harus ditempuh menggunakan 2 jalur transportasi, yakni darat dan juga sungai. Perjalanan jalur darat ini dimulai dari kota Tanjung Selor menuju perbatasan Kabupaten Bulungan hingga ke Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, yakni tepatnya di kilometer 57, yang kemudian dilanjutkan menggunakan transportasi sungai menuju Desa Punan Batu Benau. Nah, jalur sungai ini rekan Adila harus ditempuh dengan menggunakan moda longboat atau perahu ketinting. Pasalnya jalur sungai ini terbilang cukup ekstrim dengan banyaknya bebatuan di sepanjang sungai dan juga arusnya yang cukup deras. Kemudian Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Bulungan, yakni Mahdi E. Paukoma, menyebutkan kegiatan coklit yang dibalut dengan sosialisasi ini merupakan salah satu upaya dalam pemenuhan hak pilih bagi masyarakat Punan Batu Benau Desa Sajau. Untuk diketahui rekan Adila, masyarakat Punan Batu Benau ini merupakan salah satu masyarakat pedalaman yang tidak memiliki akses pendidikan, kesehatan, listrik, serta internet. Pasalnya mereka ini, yakni rekan-rekan dari Punan Batu Benau ini lebih memilih untuk menggantungkan hidup berdasarkan alam tempat mereka tinggal. Pada kesempatan tersebut, rekan Adila, petugas coklit beserta jajaran KPU Bulungan yang juga pada saat itu diawasi secara langsung oleh Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Bulungan ini melaksanakan coklit data pemilih secara manual. Mahdi menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi yang kemudian dirangkaikan dengan kegiatan coklit ini dikarenakan kondisi wilayah yang cukup terpencil dan sulit untuk dijangkau, sehingga KPU Bulungan ini memaksimalkan 2 kegiatan sekaligus. Mahdi juga menyebutkan hingga saat ini jumlah warga Punan Batu Benau ini terdiri dari 36 kepala keluarga. Meskipun pada kesempatan tersebut terdapat beberapa warga yang belum hadir, namun Mahdi menjelaskan pendataan akan tetap dilakukan dengan bantuan dari kerabat maupun keluarga dari para Punan Batu yang telah hadir pada saat sosialisasi kemarin. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk memastikan seluruh warga Bulungan, baik yang di kota maupun di pedesaan ini, bahkan pada tempat terjauh memiliki hak pilih dalam Pilkada 2024. Dalam hal ini, KPU Bulungan telah menyiapkan mekanisme terkait proses pencoblosan pada 27 November mendatang, rekan Adila. Ia mengatakan bahwa nantinya ada petugas yang akan ditempatkan di TPS 4 Benau serta dilakukan pendampingan secara langsung oleh KPU Bulungan. Sebelumnya, rekan Adila, kedatangan rombongan tim coklit dari KPU dan juga Bawaslu Bulungan ini disambut baik oleh warga Punan Batu Benau. Salah satu warga Punan Batu Benau, yaitu Bodon, mengatakan bahwa pihaknya selalu menggunakan hak pilih di setiap pemilihan umum. Alasannya yakni mereka juga kemudian ingin mendapatkan pemimpin yang bagus yang bisa membantu untuk menjaga hutan tempat bernaung selama ini yang semakin terkikis keberadaannya. Dalam hal ini ia juga mengaku selama ini tidak pernah ada paksaan dalam menentukan calon pemilih dalam setiap pemilihan. Sementara itu, rekan Adila, pengawasan melekat juga terus dilakukan oleh rekan-rekan dari Bawaslu Bulungan dalam proses coklit di Desa Punan Batu Benau Sajau kemarin. Hal tersebut merupakan salah satu upaya dari Bawaslu Bulungan dalam mencegah adanya potensi kerawanan yang terjadi dalam proses coklit. Pimpinan Bawaslu Bulungan Divisi Hukum Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, yakni Rizwan, menyampaikan
bahwa pelaksanaan coklit di wilayah Punan Batu Benau ini menjadi salah satu perhatian oleh Bawaslu. Pasalnya, wilayah tersebut cukup sulit dijangkau dan berada di wilayah perbatasan antara Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Rizwan juga mengatakan proses pengawasan melekat ini akan terus dilakukan oleh jajaran pengawas mulai dari pengawas kelurahan tingkat desa hingga tingkat kecamatan dan juga kabupaten, di mana untuk memastikan hak pilih warga Punan Batu Benau ini dapat tersalurkan dengan baik di hari pencoblosan 27 November mendatang. Mengingat kondisi masyarakat Punan Batu Benau yang saat ini masih cukup tradisional, rekan Adila, dan jarang tersentuh oleh pendidikan politik serta masyarakat, tentu hal tersebut menjadi fokus tersendiri bagi Bawaslu dalam menekan adanya upaya mobilisasi massa dan juga money politik yang kemudian dapat terjadi.